Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggar Setiadi dari UPTD SDN 1 Situbatu, Kota Banjar, Jawa Barat. Izinkan saya untuk berbagi praktek baik tentang murid Masagi, yaitu murid saling berbagi. Pembelajaran bermakna bukan hanya tentang menyampaikan materi, tetapi juga bagaimana murid mampu menyampaikan ide dan pendapat dengan percaya diri. Namun, kenyataannya di kelas 6 UPTD SDN 1 Situbatu, siswa atau murid masih merasa malu dan ragu untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, atau bahkan sekedar untuk bertanya. Ketika presentasi, mereka cenderung textbook dan membaca buku sambil menundukkan kepala dan tidak melihat kepada hadirin. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi murid harus ditingkatkan. Padahal, dalam pembelajaran mendalam, kemampuan komunikasi sangat penting, karena itu adalah bagian untuk melatih daya kritis, kreativitas, dan juga kolaborasi. Selain itu, pembelajaran yang kurang mengoptimalkan teknologi juga membuat pembelajaran menjadi terlihat pasif. Padahal, di sisi lain, saat ini banyak murid yang dekat dengan digital. Berangkat dari hal tersebut, diterapkanlah metode murid Jabar Masagi, yaitu Masagi singkatan dari Mari Saling Berbagi. Sebuah model pembelajaran berbasis proyek yang menggabungkan kolaborasi dan pemanfaatan teknologi digital. Jabar sendiri merupakan materi dari pendidikan Pancasila di kelas 6, yaitu mengenal provinsi sendiri. Murid dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan tema berbeda, seperti sejarah, budaya, letak geografis, hingga wisata di Jawa Barat. Setiap kelompok mencari informasi, menyusun narasi, lalu mempresentasikannya dalam bentuk video. Dengan kegiatan berbicara di depan kamera, murid belajar menyampaikan ide secara runtut dan percaya diri. Mereka juga saling bekerja sama dalam proses perekaman hingga pengeditan video. Hasil karya kemudian dipublikasikan dan dibagikan kepada teman-temannya melalui link atau barcode. Murid saling menonton, belajar, dan memberikan apresiasi. Inilah semangat Masagi, yaitu saling berbagi pengetahuan melalui karya. Dalam proses ini, peran guru berubah menjadi fasilitator yang mendampingi dan membimbing murid, bukan lagi sebagai pusat pembelajaran atau pembelajaran satu arah. Hasil sangat positif. Keaktifan murid meningkat, mereka lebih antusias dan terlihat dalam pembelajaran tanpa harus dipaksa. Rasa percaya diri tumbuh, terlihat dari keberanian mereka berbicara di depan kamera dan menyampaikan pendapat. Selain itu, keterampilan ABA 21 juga berkembang, mulai dari berpikir kritis, kreatif, komunikatif, hingga kolaboratif. Murid juga mulai memanfaatkan teknologi secara positif, tidak hanya sebagai konsumen, tetapi sebagai kreator konten edukatif. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berdampak luas. Karya murid tidak hanya membantu pemahaman diri sendiri, tetapi juga menjadi sumber belajar bagi teman-teman bahkan masyarakat luas. Sebagai penutup, metode murid Masagi membuktikan bahwa ketika murid diberi ruang untuk berkarya dan berkreasi, mereka mampu berkembang lebih aktif, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Karena belajar bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang berbagi dan memberi makna. Metode murid Masagi ini tidak hanya diterapkan di pendidikan Pancasila, tapi juga bisa diterapkan di mata pelajaran yang lainnya, seperti bahasa Indonesia, bahasa Sunda, IPAS, dan lain sebagainya. Dan ini harus terus dilakukan dan konsisten supaya murid semakin terlatih untuk berkomunikasi. Halo semuanya, perkenalkan kami dari SDN 1 Situbatu. Perkenalkan kami dari kelas 6, Jurusan Sunda Budaya Agama yang berdampingan. Ayeuna abdi sareng rerencangan bade nampilkeun video pendek tentang Jawa Barat. Saksikeun ya sadayana. Ayo.
Wilujeng Sumping di Jawa Barat. Di tanah Sunda, agama dan budaya tidak pernah bertentangan. Keduanya tumbuh bersama, menciptakan hidup yang rukun dan penuh makna. Atas warga Jabar beragama Islam, tapi Sunda juga rumah untuk Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semuanya hidup damai dengan prinsip silih asih, silih asuh, silih asah, saling mengasihi, mengajari, mengasuh, toleransi, bukan teori, tapi kebiasaan sehari-hari. Bagi orang Sunda, agama jeung budaya teh kudu sajalan. Keduanya mengajarkan sopan santun dan gotong royong. Inilah Jawa Barat, beriman, berbudaya. Semuanya hade kasemah. Dor, atur nuhun sadayana anu tos ningali video abdi sareng rencangan. Di Jawa Barat, ibu kotanya ada di Bandung. Kita juga punya batas-batas wilayah loh. Barat berbatasan juga dengan Banten, dengan Jawa Tengah, utara dengan Laut Jawa. Demikian praktek baik atau best practice yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.